Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatuhu wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita kembali kepada majelis pembacaan buku 30 prinsip hidup dari Al-Quran, yang PDF-nya bisa diunduh di situs terjemahmatan.com. Dan kita sekarang sampai pada prinsip yang ke-12, menjaga lisan dari perkataan sia-sia. Menjaga lisan dari perkataan sia-sia. Dasarnya adalah firman Allah Ta'ala, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ma, tidak ada, yalfidhu, lafad, min qawlin, dari ucapan, tidak ada lafal apapun yang diucapkan, illa, kecuali, ladaihi, di hadapannya, raqibun, yang mengawasi, atidun, yang hadir. Yakni tidak ada lafal apapun yang diucapkan kecuali ada malaikat yang mengawasinya dan menghadirinya untuk mencatatnya. Ungkapan ma yalfidhu min qawlin, tidak ada lafal apapun yang diucapkan, sehingga zahir dari lafal ini yang dicatat adalah segala yang diucapkan meskipun ucapan yang mubah. Meskipun ucapan yang mubah. Ini yang merupakan ditafsirkan oleh Al-Hasan Al-Basri serta Qatadah bin Du'amah As-Sadusi, serta dipilih oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Berbeda dengan pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa yang ditulis adalah ucapan fihi sawabun wa iqabun. Fihi sawabun, yang di dalamnya terdapat balasan kebaikan atau hukuman saja. Tetapi kata Ibnu Katsir rahimahullah, yang rajih atau yang nampak lebih benar adalah pendapat yang pertama, yaitu mencakup segala apa yang diucapkan, hatta perkara yang mubah sekalipun. Bahkan termasuk rintihan ketika sakit yang itu berupa ucapan, seperti pendapatnya Tawus bin Kaisan atau Makhul rahimahumullah, ketika Imam Ahmad bin Hanbal sakit dan beliau merintih, dan orang yang menjenguknya menukil bahwasanya salah seorang dari ulama tabi'in tadi menyatakan bahwa segala sesuatu ditulis hingga rintihan. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal tidak berhenti merintih setelah itu ketika sakit. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada lafal apapun yang diucapkan, yakni kata bahkan huruf, kecuali ada malaikat yang hadir mencatatnya. Dan ayat ini diletakkan setelah Allah Ta'ala
membicarakan tentang pengetahuannya terhadap was-was bisikan dalam hati manusia. Dan malaikat mencatatnya. Kata Allah Ta'ala, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Dan sungguh kami menciptakan manusia dan kami mengetahui bisikan-bisikan di dalam hatinya, dan kami lebih dekat darinya daripada urat nadinya. Idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Dan ingatlah ketika ada dua malaikat yang senantiasa duduk di sampingnya, yakni untuk mencatatnya. Lalu Allah mengatakan ayat ini, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan apapun, tidak ada lafal apapun yang diucapkan kecuali di sampingnya atau di hadapannya ada raqib, ada atid. Raqib, atid yang sebagian ahli ilmu mengatakan itu nama malaikat yang di sebelah kanan dan kiri kita yang mencatat amal perbuatan kita. Raqib, atid. Sebagian ahli ilmu mengatakan itu bukan nama tapi sifatnya. Sebagaimana ungkapan Zaid itu namanya, tinggi itu sifatnya. Dan raqib artinya mengawasi, memperhatikan, mencermati, ya. Sementara atid artinya yakni hadir dan di tempat. Dan ini sifat untuk malaikat yang mencatat di kanan maupun di kiri manusia, bahwa mereka senantiasa mengawasi dan mencatatnya dengan rinci dan tanpa keteledoran sedikit pun. Seperti itu pula yang Allah Ta'ala katakan kepada sahibul bitaqah, orang yang memiliki kartu, ini memiliki kartu dosa sebanyak 99 kartu yang semuanya berisi dosa. Maddal basar, sejauh mata memandang, dia disuruh melihatnya. Allah mengatakan azalamakal hafadhatul katibun. Apakah malaikat-malaikat yang mencatatnya mendolimimu? Artinya yang baik tidak dicatat, yang buruk itu dicatat lebih dari satu kali, yakni dilipatkan menjadi 10 sebagaimana kebaikan. Maka dia memperhatikannya, catatannya. Dia mengatakan la ya Rabb, tidak wahai Rabbku. Artinya malaikat ini mencatat dengan amanah, dengan detail dan rinci, karena mereka senantiasa raqib, mengawasi manusia. Dan yang dicatat hanyalah yang diucapkan, karena ketika tidak diucapkan maka diampuni. Nabi SAW bersabda, innallaha tajawaza li an ummati ma haddatsat bihi nafsuha ma lam ta'lam aw tatakallam. Allah mengampuni dari umatku apa yang dibisikkan oleh jiwanya selama ia tidak mengucapkannya atau melakukannya dalam tindakan. Jadi ketika masih dalam lintasan pikiran berupa ingin melakukan keburukan atau terlintas ingin melakukan keburukan, maka tidak ditulis untuknya dosa selama dia tidak mengucapkannya, tidak pula dia memperagakan dengan anggota badannya, ya. Tapi jika lintasan hati ini
ya, sudah berupa tekad yang kuat, sudah berupa tekad yang kuat, maka ditulis untuknya dosa jika sudah aksi meskipun belum tercapai. Seperti aksinya orang yang membunuh di antara dua orang, di mana yang terbunuh ini mendapatkan dosa seperti yang membunuh meskipun dia telah melakukannya, meskipun dia tidak sempat membunuhnya, karena adanya niat yang sudah bulat, sudah tekad, di samping adanya aksi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar." Apabila dua muslim saling bertemu dengan pedangnya, yakni sudah ada niat ingin membunuh, maka yang membunuh maupun yang terbunuh semuanya di neraka. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul." Ini yang membunuh kami faham, lantas bagaimana yang terbunuh kok juga masuk neraka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu kana harisan ala qatli sahibi au akhi." Karena ia memiliki tekad yang kuat atau tamak untuk membunuh saudaranya. Ya, saudaranya. Kembali kepada ayat, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada lafal apapun yang diucapkan kecuali di sisinya ada malaikat raqib dan atid. Dan setelah ayat ini Allah Ta'ala berbicara tentang sakaratul maut. Waja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan sakaratul maut pasti akan datang, dan itu adalah sesuatu yang kalian lari darinya. Korelasi antara ayat ini dengan ayat yang kita bahas ini, bahwa orang yang tidak terbiasa menjaga lisannya akan memuncak penyesalannya ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut. Karena terkadang orang itu mengucapkan sebuah ucapan yang ia anggap remeh, sederhana, tetapi di sisi Allah begitu berat, begitu besar, hingga menyebabkan dia terjatuh ke neraka sejauh antara langit dengan bumi atau timur dengan barat. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innal abda la yatakallamu bil kalimah." Ada seorang hamba yang mengucapkan sebuah kalimat yang ia anggap remeh, atau sebuah riwayat mengatakan min sakhatillah, dari kemurkaan Allah, yakni dari kalimat yang Allah murkai. Yazillu biha finnar au yahwi biha finnar, yang menyebabkan dia terjatuh atau tersungkur di neraka. Ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib, lebih jauh dari timur dan barat. Allah berfirman, "Wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim." Kalian menyangka itu ucapan yang kecil, sederhana, rendah, padahal itu sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Apa contoh kalimat demikian? Ini kalimat yang mereka anggap sederhana, tapi itu kalimat kekufuran. Kalimat kekufuran, kalimat kekafiran. Seperti mengatakan semua agama itu sama, atau mengatakan selamat atas kelahiran anak Tuhan yang kalian sembah. Ya. Ini bagian dari ucapan yang mereka anggap sederhana tapi berat, tapi besar. Atau ucapan sederhana atau ringkas atau pendek tapi menyebabkan kerugian bagi manusia.
Dia mengatakan iya, atau mengatakan boleh, atau mengatakan ya, tekan tombolnya, yang menyebabkan kematian, menyebabkan kerusakan, menyebabkan kerugian banyak orang. Ini kalimat yang ringkas, pendek, tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena imbasnya atau rentetan dari akibatnya yang besar. Maka jangan melihat ringkas dan sedikitnya ucapan atau sederhananya, tapi lihatlah akibat yang ditimbulkan darinya. Ya. Wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Kalian menyangka itu sederhana, tapi itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka agar tidak menyesal ketika sakaratul maut, wa ja'at sakratul maut bil haqq, maka jaga lisan, terutama dari perkataan yang sia-sia. Jangankan perkataan yang haram, perkataan yang mubah tapi sia-sia, itu dijaga benar oleh pribadi yang unggul, karena itu adalah prinsip hidupnya. Jangan seperti seorang wanita di zaman Nabi SAW yang dikenal masyarakat sebagai ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah. Kita katakan dia barangkali ahli tarawih, ahli memberikan donasi, ahli ibadah sunnah yang lainnya, tapi dia memiliki cacat berupa tidak menjaga lisan. Wa fi lisaniha syai'un yu'zi jiranaha. Dia memiliki lisan yang suka menyakiti tetangga-tetangganya. Maka Nabi SAW mengatakan la khaira fiha hiya finnar. Dia tidak memiliki kebaikan, dia di neraka. Artinya jika ditimbang amal kebaikannya tersebut, ternyata lebih ringan dibandingkan dengan beratnya timbangan keburukannya dari tidak menjaga lisan. Tidak menjaga lisan berupa menyakiti, mengganggu tetangga-tetangganya. Maka orang yang tidak faham masalah ini, dia tidak punya prinsip yang baik dalam hidupnya. Dia menyangka bahwa dia adalah orang yang banyak prestasi ibadahnya, ternyata dia orang yang miskin pahala di akhirat. Ya, seperti orang yang sudah tua, ya, sudah tua yang semestinya mereka beriman kepada Allah, atau setelah beriman mereka banyak beribadah, mereka malah memperbincangkan darah-darah manusia. Mereka memperbincangkan darah-darah manusia, entah darah muslim, entah darah kafir. Mereka perbincangkan, mereka rundingkan, mereka kirim rudal, mereka kirim bom. Mereka tidak melihat akibat buruknya. Seakan-akan mereka pemilik dunia. Mereka lupa dengan hari kebangkitan. Hari mereka akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan mereka. Mereka bertanggung jawab atas diri mereka sendiri dari kekafirannya, itu sudah berat. Apalagi jika ditambah dengan darah-darah manusia, darah orang-orang sipil, dari anak, dari wanita. Rasulullah SAW ketika perang berkata kepada para sahabatnya, la tumassilu, jangan memutilasi, yakni memotong-motong mayit yang telah mati. Wala taqtulu walida wala nisa, jangan pula membunuh anak-anak maupun kaum wanita. Terus bagaimana jika satu rudal, satu bom itu membunuh satu kota, membunuh satu provinsi, waliyadzubillah. Itu berat, ya. Sekarang contoh dalam kehidupan. Berpikir matang sebelum berucap, yakni bagian dari prinsip menjaga lisan adalah dia berpikir sebentar sebelum mengucapkannya. Yakni jika jelek atau buruk maka dia tahan, jika itu baik maka ia ucapkan, tapi dipikir dulu bagaimana cara mengungkapkannya
sehingga tidak menyinggung perasaan. Terkadang sebuah ucapan yang baik, yang hak, yang benar, tapi jika salah kalimatnya bisa menyinggung perasaan. Ya. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah serta hari akhir, maka berbicaralah yang baik atau diam saja. Ketika dua hal ini, yaitu diam atau berbicara yang baik, dikaitkan dengan iman kepada Allah serta hari akhir, menunjukkan bahwa di antara tanda iman yang tinggi adalah seseorang hati-hati ketika berbicara. Hati-hati ketika berbicara. Serta ketika dikaitkan dengan hari akhir, bahwasanya berpembicaraan sekarang itu sangat menentukan nasibnya di hari akhir atau di akhirat atau setelah mati. Falyakul khairan, maka semestinya ia mengucapkan yang baik. Ucapan yang baik itu diantara cirinya adalah difikirkan secara matang sebelum diucapkan, ditimbang ini maslahat ataukah menimbulkan mudarat. Jika menimbulkan mudarat lebih besar, maka dia tahan. Jika menghasilkan maslahat, maka dia olah lagi, apakah waktunya tepat, orangnya juga tepat, temanya juga pas ataukah tidak. Dan ucapan yang baik itu ada dua. Satu, yang baik secara zatnya, seperti tilawah, seperti berzikir, seperti berdoa. Yang kedua, baik secara tujuannya, yakni berbicara untuk menyenangkan orang lain, menyenangkan tamu sehingga bertanya kabar keluarganya, kabar anak-anaknya, pendidikan anak-anaknya, usaha dirinya, yang itu menyenangkan tamu, maka itu kategori falyakul khairan, ucapan yang baik. Jika orang tidak mampu melakukannya karena mungkin tidak ada tema untuk dibicarakan, atau dia lelah dari tilawah, dari berzikir, maka yang kedua, fal yasmut, maka diam. Dan banyak kasus di mana diam itu lebih baik daripada berbicara, terutama pada perkara-perkara yang berkaitan dengan kepentingan publik, seperti perang, seperti keamanan, seperti isu ketakutan. Maka diam lebih utama daripada ikut berkomentar. Ini ciri orang beriman, tidak banyak bicara, tidak banyak mengomentari. Berikutnya adalah menghindari ghibah dan mencela orang lain. Tidak membicarakan aib orang lain meskipun hal itu benar adanya. Allah berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan janganlah kamu saling menggunjing. Kata ba'dukum ba'da, yakni perbuatan yang dikerjakan oleh dua orang. Satu mengunjing dibalas mengunjing yang lainnya, atau mengandung sebuah makna, sebagaimana engkau menggunjing, kamu pun akan digunjing oleh orang lain. Maka tidak ada manfaatnya kamu menggunjing orang lain. Menghindari menggibah atau mencela orang lain itu bagian dari menjaga lisan, yang termasuk dari prinsip hidup. Ketika disebut nama orang, maka dia tidak membicarakan keburukannya, dari aibnya dalam bab dunianya, entah kemiskinannya, entah fisiknya, entah keluarganya, pekerjaannya. Yang itu jika ia dengar, ia benci, itulah ghibah. Jika itu tidak fakta, maka itu ghibah plus dusta, lebih besar dosanya. Dan
dosa ini termasuk kabair, dosa besar, yang kata Ibnu Utsaimin rahimahullah tidak bisa dihapus dengan ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah sedekah. Ya, padahal di antara dosa-dosa itu bisa dihapus dengan amal solih. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruhu shalah was-sadaqah was-siyam wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya. Ujian seseorang pada dirinya, keluarganya, hartanya, tetangganya bisa dihapus dengan sholatnya, sedekahnya, puasanya, amar ma'ruf nahi munkar. Tapi ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan amal sholih, yaitu ghibah, kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Berikutnya adalah menjauhi perdebatan yang tidak menghasilkan kebaikan. Menjauhi perdebatan. Ya, karena perdebatan itu menyalahi prinsip kita yang ke-12 ini, yakni menjaga lisan. Memilih mengalah dalam debat meskipun ia berada di pihak yang benar demi menjaga kedamaian hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana zaimun bi baitin fi rabatil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Aku menjamin sebuah istana di pinggir jannah. Istana di pinggir jannah liman tarakal mira, bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Meskipun dia benar, baik dalam bab mubah dunia atau bab agama. Contoh dalam bab bab dunia, ya, bendera Palestina itu merah ataukah biru. Ada perdebatan di antara dua orang suami istri. Jika diteruskan nanti akan timbul rasa jengkel dan marah. Yang benar adalah pendapatnya sang istri. Tapi jika diteruskan akan, ya, masing-masing orang merasa lebih benar, maka akan menimbulkan gesekan hati. Maka yang terbaik adalah meninggalkannya meskipun dia benar, diam saja. Ya, benarnya itu tidak menambah pahala, tidak pula, ya, menjadikan Palestina itu menang dalam peperangan. Sudah diam saja. Ya, banyak perkara solusinya adalah diam, terutama jika bisa menimbulkan cekcok antara dua orang, suami istri, anak dengan orang tuanya, seorang dengan teman duduknya, gara-gara bahas, ya, jalan, bahas waktu, bahas tempat, ya, yang mana itu perkara mubah. Tapi kadang jika diperuncing bisa menimbulkan permusuhan. Maka bagi seorang wanita bagusnya banyak mengalah meskipun dia benar ketika berbicara dengan suaminya yang merupakan kepala rumah tangga. Karena pada asalnya laki-laki itu tidak suka digurui atau dikalahkan dalam pendapatnya. Maka banyak diam, banyak mengalah meskipun dia benar sesuai dengan fakta sejarah atau fakta ilmu pengetahuan. Ya, dengan jaminan sang istri tersebut akan mendapatkan sebuah istana di surga. Liman tarakal mira wa in kana muhiqqa, bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Maupun dalam bab agama, ya, dalam bab agama, ya, berdebat mana yang lebih rajih, kunut ataukah tidak, mana yang lebih rajih, ya, apakah mengeraskan bismillah ataukah tidak, mana yang lebih rajih, lebih menggerakkan telunjuk ataukah diam, mana yang lebih rajih, ya, turunnya itu dengan tangan ataukah lutut ketika sujud dan seterusnya. Ya, jika menimbulkan kerenggangan hati, maka tinggalkan. Tidak ada manfaatnya. Ya. Cukup sampaikan hujah yang diketahui, ini yang lebih kuat. Jika dibantah dan dia merasa lebih
benar sudah, jangan teruskan, karena bisa menimbulkan ya keretakan hati, dan itu bukan diskusi yang baik. Diskusi yang baik adalah seperti Imam Syafi'i rahimahullah, ya, jika aku berdiskusi dengan orang dan aku berharap kebenaran itu akan nampak entah dari lisanku ataukah lisannya. Dan berkata Syafi'i rahimahullah, qauli shawab yahtamil khata. Ucapanku itu benar tapi juga mengandung kemungkinan salah. Artinya lapang dada ketika ya berdiskusi dalam masalah ya, ilmu, masalah fikih, masalah ibadah, apalagi masalah duniawi, masalah yang mubah, yang berkaitan dengan tempat, dengan waktu, dengan peristiwa, dengan warna, dengan kesukaan dan seterusnya. Ya. Kemudian berikutnya, menahan diri dari berdusta meskipun sedang bercanda. Ya. Prinsip yang ke-12 adalah menjaga lisan. Di antara bentuk dari menjaga lisan adalah ketika berbicara maka jujur. Tidak berbohong ketika berbicara yang dalam rangka untuk menyenangkan orang lain. Karena Nabi SAW mendoakan keburukan bagi orang tersebut. Wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzib liyudhika bihin nas. Yudhika bihil qaum. Wailullah. Celaka orang yang berbicara dengan dusta untuk membuat orang-orang tertawa. Celaka dia. Ungkapan celaka, wail, itu maknanya adalah dia diancam dengan sebuah lembah atau jurang di neraka yang sangat dalam. Itulah wail. Wadi fi jahannam, sebuah lembah yang ada di jahannam. Itu tafsir kata wail menurut sebagian mufassir atau salaf. Ya. Celaka bagi orang yang berbicara dengan bohong untuk membuat orang-orang tertawa. Maka jika ingin membuat orang tertawa, maka bicaralah yang benar, tidak dusta. Seorang wanita datang kepada Nabi SAW, apakah aku masuk surga? Maka Nabi berkata, ya, wanita tua tidak masuk surga. Dan Nabi membuat tertawa orang itu. Ya. Orang itu sedih awalnya, lalu tertawa. Karena Nabi SAW bermaksud ya bahwasanya ketika orang telah masuk surga, maka ia akan dibikin muda, yakni ibnu salasin wa salasina, berusia 33 tahun, tidak tua. Itu jujur. Ya. Itu bagian dari membuat tertawa orang lain, ya, meskipun tidak langsung, dengan cara yang jujur, bukan dusta. Ketika sebuah peperangan, maka orang-orang mendaftar, dan di antara mereka ada yang datang sementara Nabi menjanjikan dirinya akan diberikan kendaraan. Mu'tika ibnal ibil, aku akan memberikan kepadamu kendaraan berupa anak onta. Anak onta. Dia kaget, ya Rasulullah, apa yang bisa aku perbuat dengan anak onta untuk perang, untuk kendaraan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukankah induk onta juga merupakan anak onta? Nabi membuat job atau membuat tertawa orang sekitarnya, tapi dengan cara yang jujur, bukan dengan cara yang dusta. Apa hukumnya menjadi pelawak, membuat orang tertawa? Ya, pelawak adalah pekerjaan yang tidak terpuji, pekerjaan yang tidak terpuji, karena pada asalnya banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Iyyakum wa kathratud dhahik fa innal dhahik yumitul qalb. Jauhi oleh kalian banyak tertawa,
karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Ya. Di samping itu ternyata pelawak-pelawak ini menggunakan cara-cara bohong untuk mentertawakan orang. Terkadang juga menggunakan simbol agama ya sebagai bahan candaan, kadang menyebut malaikat, menyebut surga, menyebut neraka untuk bahan candaan. Ini tidak boleh. Di zaman Nabi SAW ada orang-orang yang bercanda dengan simbol-simbol agama hingga turun ayat abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya kalian gunakan sebagai bahan candaan? Jangan minta maaf, kalian telah kafir setelah beriman. Maka tidak boleh menggunakan simbol agama sebagai bahan canda. Kenapa kamu belum sholat? Kata dia, nanti sholat itu nomor 2. Bahan candaan, maka tidak boleh ya, maksudnya adalah rukun Islam, syahadat yang pertama, 2 adalah sholat ya. Jangan digunakan sebagai bahan candaan ya. Menahan diri dari berdusta meskipun sedang bercanda. Berikutnya adalah menjaga rahasia orang lain dengan rapat. Tidak membocorkan kepercayaan yang diberikan oleh teman atau kolega kerja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadatsa rajul bil hadithi thumma iltafata fahiya amanah." Apabila seseorang itu berbicara atau membicarakan sesuatu lalu menolak, maka itu adalah amanah. Artinya ketika kita tahu bahwasanya orang yang kita ajak bicara itu menyampaikan sesuatu dan ada gelagat itu adalah rahasia, baik dengan dia melirihkan suaranya, baik dengan dia tolah-tolah gini, ya kan? Maka itu isyarat ini rahasia. Maka jangan dibocorkan kepada orang lain. Itu bagian dari ya menjaga lisan, prinsip menjaga lisan, menjaga rahasia orang lain. Ya. Terkadang orang punya rahasia yang tidak ingin diketahui oleh orang lain, sementara kita diberitahukan itu, maka jangan membocorkannya kepada orang lain. Itu bagian dari amanah. Idza hadatsa rajul bil hadis tsumma iltafata fahiya amanah. Apabila seseorang itu menyampaikan sebuah pembicaraan dan dia menoleh, maka itu adalah amanah. Yarhamukallah. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu an ketika diberi amanah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga ia pun telat pulang ke rumah, berkata ibunya, "Ma habasaka, apa yang menahanmu sehingga telat?" Kata dia, "Aku diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sebuah urusan." Kata ibunya, "Wa mahi, apa itu?" Kata Anas, "Sirrun, rahasia." Kata ibunya, "La tuhaddits sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Janganlah engkau menyampaikan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian dari menjaga amanah, menjaga pembicaraan. Ya. Saya diberitahu oleh seorang ustadz yang ingin menikah lagi. Terus dia mengatakan bahwa istrinya berkata, "Jika engkau menikah lagi maka semua keburukanmu akan saya bongkar." Ini tidak amanah ketika suami istri punya rahasia. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh untuk membongkar aib pasangannya. Masing-masing orang punya aib. Ya. Jangan saling membongkar karena itu bukan pribadi yang baik. Tempuhlah dengan cara yang syar'i. Jika anti ingin mempertahankan suami, maka sihirlah suami dengan pelayanan yang baik sehingga suami puas di rumah, tidak lagi mencari
di luar. Ketika di rumah tidak ada pelayanan, ya kan? Tidak ada masakan yang enak, tidak ada pelayanan aroma yang harum, penampilan yang tidak baik, ucapan yang kasar. Dari mana suami bisa betah di rumah? Maka sihirlah suami dengan ucapan yang baik, bukan dengan membongkar aibnya. Ya, nah demikian. Allahu a'lam. Berikutnya adalah memperbanyak zikir dan kalimat thayyibah, menghiasi lisan dengan pujian kepada Allah daripada mengeluh dan mencaci keadaan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Berzikirlah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Dan ini berupa perintah. Syariat yang berupa perintah itu nilainya lebih tinggi daripada bukan perintah, sekedar contoh perbuatan. Contoh perbuatan, Nabi SAW itu membiarkan sahabatnya sholat sebelum isya, sholat sebelum maghrib. Ya, inam takriri ya. Jadi membiarkan atau para sahabat mengerjakannya. Tapi jika berupa perintah, ya, berzikirlah contohnya, maka itu menunjukkan perhatian yang besar. Dan zikir itu ada dua. Satu, zikir secara umum. Dua, zikir khusus. Zikir umum maksudnya adalah sinonim dari ibadah. Maka setiap bentuk ibadah kepada Allah dikatakan sebagai orang yang berzikir, seperti orang yang berpuasa, orang yang sholat, termasuk orang yang berzikir kepada Allah. Karena ketika orang puasa itu sama aja dia sedang berzikir kepada Allah lewat puasanya. Orang yang sholat pun demikian. Ini makna yang umum. Makna yang khusus adalah lafal-lafal yang telah ditentukan berupa tasbih, ya, tahmid, tahlil, takbir, hauqalah, istighfar, sholawat. Secara umum ada 7 ya lafal zikir, ya. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, hauqalah, istighfar, sholawat. Ini zikir-zikir, termasuk pula doa, ya, termasuk pula doa. Dan zikir yang paling utama secara mutlak adalah tilawah Al-Quran, sebagaimana pendapat Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak, sebanyak-banyaknya. Kalau orang membiasakan demikian, maka berkurang ucapan sia-sianya, ya. Menghiasi lisan dengan pujian kepada Allah, yakni zikir, ya, daripada mengeluh dan mencaci keadaan. Karena orang yang kurang zikirnya itu sangat memungkinkan dirinya untuk mengisi waktunya dengan mengeluh atau mencaci keadaan. Di dalam kitab Istamti bihayatik, nikmatilah hidup Anda, ada sebuah cerita di mana 2 orang berjalan di padang pasir yang panas. Salah seorang berkata kepada temannya, ya, alangkah panasnya sekarang. Berkata temannya, apakah sekarang menjadi dingin? Kata dia, tidak. Tidakkah kamu berzikir saja hingga kamu mendapatkan pahala? Ya kan? Mengeluhkan keadaan tidak merubah dari panas kepada dingin. Tapi kalau kita berzikir kepada Allah, maka pahala tentu. Merubah keadaan, iya, boleh jadi. Boleh jadi merubah keadaan, tiba-tiba turun hujan, tiba-tiba datang awan, ya, tiba-tiba datang orang memberikan minuman, menghilangkan haus, dan seterusnya, ya. Begitu pula ketika seorang itu berkumpul dengan pasangannya, coba diganti. Keluhan-keluhan ini diganti dengan zikir saja.
tilawah. Kalaupun terpaksa untuk membicarakan sesuatu, maka hilangkan keluhannya. Ya, keluhannya. Ya. Mengeluh tentang tadi peristiwa sulit pasang gas, mengeluh banyak suara-suara yang mengganggu tidurnya anak-anak, ya, mengeluh banyak lalat yang masuk ke rumah, ya kan? Mengeluh ya tahu yang dia beli sudah basi. Ya, ini keluhan yang tidak merubah keadaan, bahkan bisa merubah suasana, yakni suasana sedih, ya, suasana sedih mode nanti di rumahnya. Coba diganti yang lainnya, diganti yang menyenangkan, ya, udaranya sejuk, ya kan, atau makanannya masih hangat, ya kan, atau stok beras masih cukup untuk sepekan. Ya. Hal-hal yang baik-baik coba dibiasakan, terutama kepada pasangan. Ya. Itu bagian dari prinsip hidup, menjaga lisan. Jika tidak mampu berzikir yang banyak, maka ganti keluhan-keluhan dengan kabar gembira, dengan tabsyir, karena itu adalah sunnah Al-Quran. Ya. Absyir, absyir. Fabasyarnahu bi Ishaq. Kami beri kabar gembira dia dengan lahirnya Ishaq. Ya, beri kabar gembira. Ya, kata Nabi, absyiru, bergembiralah. Berikutnya, tidak ikut serta dalam penyebaran hoax, ya. Tidak ikut serta dalam penyebaran hoax. Hoax artinya berita yang tidak jelas benar salahnya, atau qila wa qal, atau kabar burung atau gosip. Jika telah jelas kesalahannya atau jelas ketidakvalidasinya, maka tentu harus ditutup rapat-rapat, tidak ikut menyebarkannya. Ya. Allah berfirman, ittalaqawnahu bi'alsinatikum. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut. Wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm. Dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, yakni tidak tahu hakikat kebenarannya, tapi ikut komentar atau ikut menyebarkannya atau ikut menukil-nukilnya, menukil dari si A si B si C. Wa huwa indallahi azim, dan itu di sisi Allah sangatlah besar, sangatlah besar. Ya, nukil-nukil, yaitu mirip dengan namimah, yakni menukil berita atau ucapan orang li'ajlil ifsad, untuk menimbulkan kerusakan atau permusuhan. Itu namimah, mirip dengan yang tadi. La yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga tukang namimah. Itu masuk kabair, atau dia adalah dosa besar. Kata Nabi SAW, wa kariha lakum qila wa qal wa kasratas su'al wa idha'atal mal. Allah membenci dari kalian 3 hal, yaitu qila wa qal, katanya, yakni ngegosip, kabar burung sering dinukil, dijadikan bahan pembicaraan, banyak bertanya, dan menyia-nyiakan harta. Ini 3 hal yang Allah benci dari kalian. Ya, qila wa qal wa kasratas su'al wa idha'atal mal. Ya, qila wa qal, ngegosip atau katanya atau kabar burung digoreng, didiskusikan, dibicarakan. Ini Allah benci. Ya, benarnya tidak berpahala, salahnya adalah dosa. Apalagi jika ditambah dengan
membicarakan nama orang, maka jatuhnya ghibah. Jika menimbulkan pertengkaran, maka ditambah dengan namimah. Ya, adu domba semakin besar. Ya. Contoh orang sedang belajar bahasa Arab. Bahasa Arab nih, bahasa Arab, ya, belajar bahasa Arab. Terus ada yang membawa berita, kabarnya si fulan demikian rumah tangganya. Terus si B, ya, menambah informasi, si C menanggapi, jadilah itu majelis dosa. Awalnya bahasa Arab majelisnya itu, tapi jadi majelis ghibah, kadang namimah, gila wakal, kabar burung, ya, katanya, ya, katanya benarnya tidak berpahala, ya, salahnya dosa. Jika ditambah dengan ghibah, apalagi namimah, hingga nanti muncul pertengkaran, permusuhan, maka berlapis-lapis dosanya. Maka jadilah orang yang bijak ketika berkumpul, ya. Di antara kebijakan ketika berkumpul adalah sering-sering membela nama orang yang tidak ada dibicarakan. Sering-seringlah kita membela orang dari sahabat yang kita kenal, ya, yang dibicarakan di situ. Karena itu bagian dari menutup aib yang Allah puji. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka kami tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man radda an irdi akhihi, siapa yang membela kehormatan saudaranya tanpa sepengetahuannya, raddallahu wajahu anin nar, Allah akan memalingkan wajahnya dari api neraka. Ya, itu prinsip hidup agar kita menjadi pahlawan, menjadi orang yang baik dan juga bermartabat di komunitasnya. Semua orang, ya, sinis dan negatif, tapi kita sendiri tampil dalam bentuk, ya, memberikan udzur, menyelamatkan muka saudara kita. Nah, itu berwibawa di kalangan komunitas tersebut. Berikutnya, menghindari kata-kata kasar dan makian. Ini bagian dari prinsip ini, ya, ke-12, menjaga lisan. Ya. Kalau berbicara, maka menghindari kata-kata yang kasar atau makian. Meskipun sedang marah. Apakah orang marah itu diperbolehkan memaki atau kasar? Jawabannya tidak. Hatta ketika sedang marah tidak boleh kasar dalam ucapan, ya, kasar atau dalam bentuk makian. Selamanya orang Islam tidak boleh memaki dalam semua keadaan. Meskipun kepada orang kafir sekalipun tidak boleh dimaki, dicela, ya. La yahillu li muslimin an yahqira akha. Tidak boleh bagi seorang muslim merendahkan saudaranya, baik dengan tangannya isyarat, dengan kedipan matanya, dengan pandangannya, dengan lisannya, tidak boleh. Ya, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Artinya bukti kamu bertakwa itu dari lisanmu, tidak merendahkan saudaramu muslim. Tak boleh merendahkan. Bahkan orang mati dilarang untuk direndahkan. La tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Jangan mencaci atau memaki orang yang telah mati, karena mereka telah mendapatkan balasan perbuatannya sendiri. Artinya kamu akan dibalas nanti di akhirat atau ketika kamu mati. Sementara mayit ini telah mendapatkan balasannya, tidak akan bertambah itu meskipun kamu memakinya. Maka perhatikan dirimu sendiri.
Apalagi makian orang yang hidup itu bisa menyakiti orang yang masih hidup. Ini hadis berkaitan tentang Abu Jahal yang mati kafir dan banyak dosanya terhadap muslimin. Tapi ketika mati, apa gunanya memaki dirinya? Sementara itu bisa menyakiti putranya, yaitu Ikrimah bin Abu Jahal yang telah masuk Islam. Bagaimanapun juga anak akan tersinggung ketika ayahnya dimaki-maki meskipun matinya kafir, apalagi masih hidup, itu kan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Orang beriman itu bukanlah orang yang suka mencela. Ta'an, mencela itu artinya apa ya? Menyalahkan, suka menyalahkan. Walal la'an, tidak pula la'an, suka melaknat, yakni mendoakan keburukan. Ya, mati kamu, mampus kamu, terlaknat kamu. Walal fahish, tidak pula fahisyah, ini ucapan kotor. Walal badhi, tidak pula ya badhi. Ada yang mengatakan fahish terkait dengan ucapan, kalau badhi terkait dengan perbuatan. Allahu a'lam. Itu orang beriman. Ya. Allah Ta'ala berfirman tentang nabinya. Ya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum. Kata Allah Ta'ala, dengan rahmatnya Allah, engkau wahai Muhammad berlemah lembut kepada mereka. Seandainya engkau ya keras dan kasar, yakni keras ucapanmu, keras perbuatanmu, hukumanmu, ya kasar ucapanmu, lang faddu min haulik, mereka akan lari menjauh darimu. Para sahabat bisa menjauh dari Nabi Muhammad jika kasar, apalagi kita jika kasar kepada ya sesama dari kita. Nah, Allahu a'lam. Berikutnya, mengaku salah jika terlanjur salah berucap. Mengaku salah jika sudah terlanjur salah. Berani meminta maaf dengan tulus jika ucapannya menyinggung atau merugikan orang lain. Allah berfirman, wa qulu linnasi husna, berkatalah kepada manusia dengan kata-kata yang baik. Di antara kata yang baik adalah mengakui serta memohon maaf jika salah. Sudah terlanjur mengucapkan sesuatu dan itu salah, maka minta maaf. Tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang maksum, semua orang bisa salah. Ketika orang bisa salah, maka kita pun sadar, kita pun juga bisa salah, sehingga kita minta maaf ketika terlanjur salah dalam berbicara. Ya, yang terakhir jemaah sekalian, lisan adalah penentu nasib di akhirat. Ya, lisan adalah penentu nasib di akhirat. Artinya lisan ini memiliki andil besar untuk orang tinggi derajatnya di surga maupun ya terjatuh di neraka yang paling bawah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Wa hal yakubun nas finnari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Bukankah tidak ada yang menjerumuskan manusia ke dalam neraka dari wajah mereka melainkan dari hasil lisannya. Artinya orang dilempar ke neraka, ya, yang pertama kali masuk ke neraka adalah wajahnya, tersungkur gitu ya. Sebabnya apa? Hasaidu alsinatihim, hasil dari lisannya. Nabi ini membicarakan ini ketika membicarakan tentang bahwasanya pintu-pintu kebaikan itu banyak. Ada sholat, ada puasa,
ada sedekah, ada jihad dan seterusnya. Dan kendali semua kebaikan itu adalah lisannya. Kuffa alaika hadza, tahan lisanmu. Artinya jika engkau mampu menahan lisanmu, maka engkau mendapatkan pahala yang banyak seperti yang tadi diusahakan oleh orang, berupa ahli sholatnya, ahli sedekahnya, ahli puasanya dan seterusnya. Ya Rasulullah, apakah kami akan dihukum gara-gara lisan kami? Kata Nabi ini, bukankah orang itu ditelungkupkan ke neraka lewat wajahnya, ya, karena dari hasil-hasil lisan-lisan mereka. Artinya lisan punya peran besar terhadap orang itu tersungkur di neraka. Waliyadzubillah. Demikian salah singkat jemaah sekalian, karena sudah mau maghrib. Tidak ada soal jawab ya? Atau ada? Baik, secara singkat aja. Gimana? Hibah, fitnah, namimah itu adalah produk lisan. Bedanya apa tiga itu? Lalu tingkatan yang paling dosa paling besar sampai paling kecil dari tiga itu tadi apa? Dimaksudkan? Fitnah, ghibah dan namimah. Kalau secara tingkatan saya tidak tahu ya, karena semuanya besar semua. Ya. Bahkan dimasukkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Kabair, dosa besar. Ghibah itu dosa besar ya, bukan dosa kecil. Semuanya besar. Allahu a'lam. Nah, monggo silakan. Itu dan bukan yang dijelaskan Ustaz, namun ini kita akan mau mengamalkan Lailatul Qadar Ustaz. Ini teman-teman dari luar kota ini menanyakan, ada disampaikan sama temannya bahwa amalan untuk menghidupkan Lailatul Qadar itu antara lain, setelah sholat tarawih terus membaca Al-Quran, zikir dan sholat la ilaha illallah 100 kali, subhanallah wa bihamdihi 100 kali, la haula wala quwwata illa billah 100 kali, Allahumma sholli ala Muhammad 100 kali. Apakah ini terus ini Ustaz membaca surat Al-Mulk terus Al-Baqarah 285 286? Apakah ini semua ada tentuannya ya Ustaz? Baik, angka 100 tadi terhadap zikir itu bukan dari Nabi SAW. Lailatul Qadar adalah durasi dari maghrib sampai azan subuh. Itulah malam. Kan malam kemuliaan. Malam itu dari maghrib sampai subuh. Bahkan ada yang mengatakan sampai terbitnya matahari. Itu makna dari malam. Maka kapanpun orang beribadah di durasi itu, ibadah itu lebih utama. Ibadah itu lebih utama daripada dikerjakan 1000 bulan. Dan amal yang paling utama pada waktu itu adalah ibadah wajib, yaitu sholat maghrib, isya dan subuh. Ya, sementara ibadah sunnah yang paling utama adalah sholat tarawih atau qiyamul lail. Ya, dan perbanyaklah berdoa pada waktu itu, terutama doa minta ampun, bebas lafalnya. Ya, termasuk lafal Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan ya, gunakan dengan sisa waktu dengan berdoa, berzikir, terutama zikir mutlak, zikir yang telah Nabi tentukan waktunya, yaitu zikir mau tidur. Ya, zikir mau tidur itu ada banyak sekali, termasuk suratnya juga ada banyak. Ada surat Az-Zumar, surat Al-Isra, surat Sajdah, surat Mulk, surat surat dua akhir Al-Baqarah.
Kalau malam Jumat maka surat Al-Kahfi. Ya, banyak ibadah di situ. Banyak ibadah di situ. Nah, silakan terakhir. Ustaz tanya, kalau mengeluh tadi kan sesuatu yang nggak baik. Nah sekarang sikap kita yang sebaiknya kita ambil kalau ada orang mengeluh kepada kita itu seperti apa Ustaz? Itu Ustaz. Jadi apakah kita dengarkan, kita perhatikan, atau kita tinggal pergi aja kan? Takutnya sudah berlarut-larut mengeluhnya gitu. Gimana kita sikap orang yang terbaik kalau dia ada orang mengeluh kepada kita? Terima kasih. Nah, mengeluh itu buruk ya, merendahkan martabat seseorang. Tapi jika ada orang yang mengeluh kepada kita, kita mendengarkannya. Itu sebagai bentuk adab berbuat baik kepada orang. Dan kita memberikan solusi terhadap permasalahannya. Jangan menambah kesedihannya, tapi bangkitkan dia dengan nasihat yang baik tentang luasnya rahmat Allah, ampunan Allah, rizki dari Allah, kesehatan dari Allah, dan seterusnya. Demikian ya, mendengarkan itu bagian dari akhlak yang mulia. Mendengarkan orang yang mengeluh itu bagian dari akhlak yang mulia. Nah, demikian. Allahu taala alam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.